Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kuliah kali ini dengan tema yang akan saya bawakan pada hari ini, yaitu keseimbangan Hardy-Weinberg dan struktur populasi. Nah, teman-teman yang harus dipahami untuk pertama kali sebelum masuk ke dalam materi ini, yaitu beberapa istilah. Nah, yang pertama mengenai alel. Alel itu apa? Alel yaitu bentuk dari variasi gen yang sama. Jadi nanti ada gen yang sama, itu kita sebut sebagai alel. Nah, gen yang samanya itu seperti apa? Yaitu membentuk variasi. Nah, nanti teman-teman akan melihat contoh dari alel, gitu ya. Variasi dari gen yang sama. Nah, yang ditemukan di lokasi yang sama, lokus pada kromosom yang berbeda. Jadi ada lokus. Nah, lokus itu berarti letak dari suatu gen pada suatu kromosom. Tuh. Nah, kemudian genotip. Genotip itu berarti berkaitan dengan gen, gitu ya, yaitu keadaan genetik dari suatu individu atau sekumpulan individu populasi. Nah, kemudian ada genotip, satu lagi yaitu fenotip. Nah, fenotip itu suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya. Jadi kalau genotip itu dari dalam, nah kalau fenotip ini bisa merupakan interaksi antara genotip dan lingkungan. Jadi kalau ada perbedaan ciri-ciri morfologi yang menimbulkan suatu karakteristik, nah itu biasanya tidak hanya didasarkan atau disebabkan oleh genotip, tapi juga kadang-kadang lingkungan juga memberikan pengaruh. Tuh, seperti perairan yang bersih itu relatif memiliki warna cangkang yang relatif terang ya untuk beberapa bivalvia. Itu contohnya yang kerang hijau, kalau di perairan yang jernih dia relatif berwarna hijau terang. Sedangkan untuk perairan yang keruh, contohnya di Teluk Jakarta yang sudah banyak bahan organik, ini untuk kerang hijau relatif sedikit lebih coklat. Nah, kemudian apa itu hukum keseimbangan Hardy-Weinberg? Jadi hukum ini menyatakan bahwa frekuensi genotip adalah tetap. Nah, jadi nanti teman-teman akan menghitung suatu frekuensi dari genotip, ya. Genotip tadi masih ingat ya, genotip keadaan genetik ya dari sekumpulan individu. Nah, frekuensi dari genotip adalah tetap selama frekuensi alel tidak berubah. Nah, ini berhubungan dengan frekuensi alel dan selama perkawinan antara individu secara acak. Nah, syaratnya juga terjadi perkawinan secara acak nih, ya, tidak inbreeding. Nah, kemudian asumsinya. Nah, asumsi ini populasinya tidak terbatas besarannya, ya, jadi sangat besar dan melakukan perkawinan secara acak. Jadi tidak ada batasan populasi dan antara individu melakukan perkawinan secara acak. Gitu. Tidak ada breeding khusus atau perkawinan yang dilakukan pengaturan, gitu ya. Jadi secara acak. Nah, yang kedua, tidak terjadi seleksi, gitu ya, tidak terdapat seleksi. Kemudian yang ketiga, populasinya tertutup. Populasi tertutup berarti tidak ada individu dari populasi lain, gitu ya, sehingga tidak ada perpindahan migrasi individu-individu dari populasi lain, gitu. Nah, kemudian yang keempat, tidak ada suatu mutasi nih dari suatu keadaan alel kepada yang lain. Nah, jadi memang ini juga diasumsikan tidak ada mutasi. Nah, mutasi yang diperbolehkan jika laju mutasi maju dan kembali adalah ekuivalen. Nah, misalkan ini. A besar ini adalah contoh dari alel. Jadi alel A besar ini mengalami mutasinya ya diperbolehkan. Nah, ini menjadi A kecil. Ya. Atau sama dengan A kecil menjadi alel A besar. Tuh. Nah, seperti itu mutasi yang diperbolehkan. Nah, kemudian meiosis adalah normal, sehingga hanya peluang yang menjadi faktor operatif dalam gametogenesis. Jadi meiosis, masih ingat ya teman-teman ya, ini proses di dalam proses pembuahan, nanti sperma ketemu sel telur, nah menjadi proses. Di sini meiosisnya terjadi secara normal. Terus, nah untuk jadi faktornya hanya dari gametogenesis. Ini gametogenesis berarti dari gamet kedua orang tua. Itu karena
di sini ingin melihat keragaman dari kedua orang tua. Nah, mungkin teman-teman ini yang sering dipelajari di SMA atau kuliah sebelumnya mengenai di sini kalau di pelajaran biologi ya sangat sering sekali, bahkan dari SMP kali ya. Ini sudah dijelaskan, misalkan ini untuk jantan kawin dengan betina, dan masing-masing jenis kelamin ini memiliki alel A besar dan A kecil. Oke, saya ulangi ya. Ada alel A besar, ada alel A kecil. Nah, frekuensi alelnya P. Ya, P itu adalah frekuensi alel dari A besar, sedangkan Q atau Q frekuensi dari alel A kecil. Tuh. Nah, kalau saya buat menjadi suatu tabel, ini jantan, ya simbol jantan, ini simbol betina. Jadi PQ gitu ya, untuk frekuensi alel A besar P, kemudian frekuensi alel A kecil Q. Gitu ya. Ini juga sama untuk betina, P besar dan Q. Maaf, P dan Q. Nah, kemudian kalau mengalami perkawinan berarti apabila alel A besar bertemu dengan A besar menjadi AA atau frekuensinya P kuadrat. Ya, kalau alel A besar dengan A kecil menjadi A besar A kecil, P Q untuk frekuensinya. Nah, kemudian ini juga alel ini sama, A kecil dengan A besar menjadi A besar A kecil. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada kemungkinan selanjutnya yaitu A kecil dengan A kecil. Ini menjadi alel ya gabungan A kecil dan A kecil. Nah, ini teman-teman disebut dengan genotip ya. A besar itu adalah genotip, A besar A kecil adalah genotip, kemudian A kecil adalah genotip. Ya, jadi teman-teman harus pahami dulu. Yang pertama ada alel, kemudian ada genotip, kemudian ada frekuensi alel. Nah, jadi setiap perkawinan dengan jenis alel seperti ini ada 4 kemungkinan. Kalau enggak generasi selanjutnya memiliki genotip AA atau A besar atau A besar A kecil dan A kecil seperti itu. Nah, dari ini kita bisa menentukan frekuensinya. Nah, kemudian itu adalah suatu kondisi yang seimbang. Nah, penyimpangan dari keseimbangan Hardy-Weinberg ini disebut sebagai evolusi, yaitu adanya perubahan dalam suatu populasi karena kondisi keseimbangan. Gitu ya. Jadi memang asumsi-asumsinya mungkin beberapa tidak terpenuhi sehingga terjadi suatu penyimpangan, gitu ya. Nah, kemudian ini frekuensi alel. Jadi teman-teman tadi sudah melihat contohnya ada 2 alel, A besar, A kecil. Nah, atau A1, A2 sama aja nih. Kalau di sini contohnya P itu frekuensi alel dari A1, sedangkan Q frekuensi alel dari A2. Nah, kalau ada 2 alel, maka P dan Q dikuadratkan itu sama dengan ini ya. Tadi ya dari tabel ada P kuadrat, nih, saya ulangi. Ada P kuadrat, ada PQ. PQ-nya ada 2, berarti 2PQ plus Q kuadrat. Nah, di sini ya, P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat itu sama dengan 1. Atau ini secara matematis bisa ditulis sebagai P plus Q dalam kurung dikuadratkan. Seperti itu. Nah, ini nanti berkaitan dengan banyaknya individu yang memiliki alel A1, A1A2 itu dan A2, A3. Sehingga kita bisa menuliskan sebagai N. N besar adalah jumlah populasi. Nah, dari jumlah populasi, mana yang memiliki genotip A1A1? Mana yang memiliki genotip A1A2? Disebut N2. Ya, kalau A1A1 disebut N1, dan A2A2 disebut N3. Nah, sehingga penjumlahan dari N1 dengan N2 dan N3 itu disebut N besar atau populasinya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mencari frekuensi alel dari alel A1 maupun dari alel A2. Nah, di sini ada P, tadi P itu sama dengan N1 per N. Ya. Kenapa N1 per N? Jadi di sini karena kita mencari frekuensi, itu banyaknya populasi N1 dibagi banyaknya populasi total.
gitu ya, ditambah N2 per 2N. Nah, kenapa 2N? Karena teman-teman bisa lihat pada N2 itu komponen genotipnya ada alel A1 dan A2. Nah, sedangkan frekuensi yang dicari adalah frekuensi P. P di mana P itu adalah untuk alel A1, sehingga kita bisa menulis setengah, ya, setengah atau 1/2 dari N2 dibagi N besar. Gitu. Nah, atau kita bisa samakan penyebutnya, sehingga P sama dengan 2N1 ditambah N2 dibagi 2 kalikan N besar. Ya, ini berlaku juga untuk Q, untuk Q. Q ini sama dengan N3 per N, ya, N3 ini karena komposisinya hanya A2A2. Gitu ya, sehingga N3 per N ditambah, nah, di sini alel A2 pada N2 juga setengah porsi. Nah, sehingga N2 per 2N. Atau bisa kita hitung dengan Q sama dengan 2N3 ditambah N2 dibagi 2N besar. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, kita mengamati ada 730 individu dengan jenis genotip yang berbeda. Nah, ada yang A1A1, A1A2, dan A2A2. Nah, A1A1 ini ada 22 individu, A1A2 ada 216, dan A2A2 ada 492. Nah, untuk itu kita akan mencari frekuensi alelnya. Nah, A1 itu tadi sesuai rumus ya, 2 kalikan N1 ditambah N2 dibagi 2 kalikan N besar. Gitu ya. N besarnya 730, 2 dikali N1-nya ini 22 ditambah ini adalah N2-nya. Nah, kemudian untuk A2 ini 2 kali dari N3 ditambah N2 dibagi 2 kali 730 atau N totalnya ini. Nah, dilakukan operasi matematika didapatkan 0,178 untuk frekuensi alel A1 atau P. Nah, untuk Q-nya didapatkan 0,822. Nah, ini kalau duanya dijumlah, ini pasti hasilnya 1. Gitu ya. Teman coba jumlah. Nah, ini pasti hasilnya 1. Nah, kemudian sekarang kasusnya kalau ada 3 alel. Nah, kalau misalkan semakin banyak alel, otomatis perhitungannya akan lebih ribet ya, lebih banyak kompleks. Nah, kemudian di sini karena ada 3 alel, kita bisa menyebutnya sebagai frekuensinya P, Q, dan R, gitu ya. Nah, tentunya P plus Q plus R kalau dikuadratkan hasilnya 1. Karena memang frekuensi alel itu ditotalkan sama dengan 1. Ini. Kemudian kita lihat komponennya. Karena ini kuadrat berarti P kuadrat. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya, teman-teman. Bisa 2 kali PR, 2 kali PQ, ditambah Q kuadrat, ditambah 2QR, ditambah R kuadrat. Itu. Nah, oke. Di sini frekuensi alel P itu frekuensi alel A1. Q, frekuensi alel A2. R, frekuensi alel A kecil. Gitu ya. Jadi, kalau P kuadrat artinya genotipnya A1, A1. Nah, kalau 2 PR, nah PR ini berarti genotipnya A1A2, A1A kecil. Untuk PQ berarti A1A2, Q kuadrat, A2A2, QR, A2A kecil, sedangkan R adalah A kecil, A kecil. Maaf, ini harusnya A kecil. Itu ya. Nah, untuk jumlah dari masing-masing genotip ini kita sebut N1, kemudian N2, N3, dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman yang perlu dicermati lagi yaitu kita misalkan ingin mencari frekuensi P. Nah, P ini itu cari P adalah alel dari A1. Kita cari A1. A1 ini, kemudian ini ada 3. Nah, berarti N1 karena N1 terdiri dari alel A1 A1 berarti N1 per N. Dia langsung. Nah, ini N2 berarti di sini setengah ya, karena ada A1 sama A kecil. N3, A1, A2, berarti setengah juga. Seperti ini ya. Nah, kita bisa nyamakan penyebutnya. Ini diturunkan aja ya, setengahnya, 2-nya. Berarti ini dikasih 2. 2 dikalikan N1, ditambah N2, ditambah N3 dibagi 2N.
gitu. Sedangkan Q-nya, nah Q di sini, Q di sini kita lihat Q itu adalah A2. Nah, A2-nya ada di mana aja? A2-nya ada di sini, saya garis apa saja. Di sini sama di sini. Ini juga sama nih. Yang A2-A2-nya ada di N4. Nah, berarti kita bisa tulis 2 kali N4 ya ditambah N3. Ini kan sebenarnya asalnya dari N4. Sorry. N4, saya tulis di sini lagi. Ini nggak usah. Ditambah, ini per N dulu ya, N besar. Ditambah setengah dari N3. Nah, ditambah dengan setengah N5. Jangan lupa ini per N. Nah, setelah itu disamakan penyebutnya. Gitu deh. Untuk Q-nya. Kemudian untuk R tinggal 1 dikurang P plus Q. Nah, sebenarnya kalau mau dicari pakai rumus ini bisa. Nah, apa coba rumusnya? Kita lihat nih, yang ada A-nya, A kecil, 1, 2, dan 3 ini. Nah, kita bisa juga menulis R sama dengan 2 kali N6, ya, saya langsung samakan penyebutnya aja. Tambah N2, ditambah N5. Nah, dibagi N besar. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Oke, atau langkah cepatnya bisa 1 dikurang P ditambah Q. Sorry, ini harusnya dikurung. Gitu ya, 1 dikurang P plus Q. Seperti itu. Nah, untuk melihat parameter dari struktur populasi, ada 2 parameter. Yang pertama, untuk intrapopulasi. Jadi intrapopulasi itu struktur populasi di dalam populasi. Ya, jadi hanya pada populasi, misalkan ada suatu ikan pada populasi A. Nah, kita melihat struktur populasinya di dalam populasi A. Nah, namun untuk interpopulasi itu antar populasi berarti ya. Jadi populasi A dan populasi B. Itu dilihat struktur populasinya. Nah, untuk intrapopulasi ini ada 2 parameter. Yang pertama derajat polimorfisme, kemudian yang kedua tingkat heterozigositas. Nah, sedangkan untuk interpopulasi itu adalah jarak genetik atau berarti lawannya kesamaan genetik. Nah, kalau jarak genetik semakin rendah, itu menunjukkan bahwa semakin dekat, gitu ya. Kebalikan dari kesamaan genetik, kalau kesamaan genetiknya rendah, ya berarti jauh hubungannya. Nah, untuk interpopulasi akan kita pelajari di materi atau pertemuan selanjutnya. Nah, untuk intrapopulasi dulu nih. Intrapopulasi ini dimulai dari yang pertama derajat polimorfisme. Nah, apa itu derajat polimorfisme? Derajat polimorfisme itu adalah ukuran keragaman genetik yang didasarkan pada besaran proporsi lokus polimorf terhadap total lokus yang teridentifikasi. Nah, ini dilihat dari peluangnya. Kalau dia peluangnya 0,99, berarti kita melihat dari total lokusnya yang mengalami polimorfisme dibagi dengan jumlah total lokus. Jadi nanti kita lihat rasionya. Itu ya, dapat berapa peluangnya untuk 99%. Nah, kemudian kalau untuk 0,95 juga sama nih, kita melihat peluangnya. Dari 0,95 jumlah lokus polimorfisme dibagi dengan jumlah lokus totalnya. Oke, jadi kapan kita menggunakan P0,99 maupun P0,95, ya ini kita membuat asumsi. Jadi dari total lokus ini berapa ada untuk yang P ini, P0,99 ini berarti ada 99% lokus yang memiliki alel dengan 100. Gitu ya. Untuk P 95% ini berarti memiliki lokus sebanyak 95%, gitu ya. Nah, kemudian yang bawah ini total lokus yang diidentifikasi termasuk yang tidak polimorfis. Jadi ada lokus. Jadi ceritanya di sini ada lokus yang mengalami polimorfisme, ada yang tidak, gitu ya. Nah,
Kalau 99% ini asumsinya ada 99% ya yang mengalami polimorfisme. Kalau ini 95%. Oke, rumusnya sama. Seperti itu. Nah, kemudian untuk heterozigositas, ini merupakan ukuran dari keragaman genetik berdasarkan proporsi jumlah individu heterozigot dari seluruh individu dalam contoh. Jadi kita, kalau teman-teman tahu nanti ada homozigot dan heterozigot. Nah, di sini heterozigositas ini diukur nanti berdasarkan proporsi. Nah, rumusnya ini untuk tiap lokus. Jadi ada lokus ya teman-teman, tadi ingat lokus itu lokasi dari alel. Nah, misalkan ini untuk pada setiap lokus kita bisa mencari heterozigositas di mana satu dikurang jumlah dari PI. Nah, PI ini adalah frekuensi alel ke I. Kalau frekuensi alelnya ada P, Q, R, berarti nanti P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau cuma P dan Q, ya berarti P kuadrat ditambah Q kuadrat. Gitu. Nanti baru satu dikurang hasil dari penjumlahannya. Oke. Nah, kemudian kalau rata-rata heterozigositas, berarti kita rata-ratakan saja. Tergantung jumlah lokus. Gitu ya. Misalkan dalam satu populasi ada 2 lokus, ya nanti tinggal dijumlah dibagi 2. Nilai dari heterozigositas dari masing-masing lokus. Nah, kalau lokusnya ada 5, ya berarti kelimanya dijumlah, terus kemudian dibagi 5. Gitu. Nah, biasanya nilai estimasi ini mendekati nilai rata-rata frekuensi heterozigot dari pengamatan langsung. Jadi, memang estimasi ini memiliki rata-rata yang mendekati ya frekuensi heterozigot. Oke, tergantung dari masing-masing nilai heterozigositasnya. Gitu. Kemudian kita melihat satu-satu dulu ya dari interpopulasi. Jadi melihat dari dalam populasinya dulu. Ini adalah metode untuk elektroforesis. Nah, jadi tidak sampai ke tahap sequencing. Ya, jadi ada dari beberapa ikan, dari sampelnya, oke, dari populasi diambil beberapa sampel. Nah, atau misalkan di sini ada 10 sampel, nanti dia masing-masing satu dilakukan ekstrak, ya, seperti teman-teman lakukan di lab. Kemudian di hasil ekstraksinya dimasukkan ke dalam mesin elektroforesis ini ya, di dalam agar-ROS. Nah, agar-ROS diberikan kutub positif maupun negatif, ya, dialiri arus. Nah, nanti divisualisasi menghasilkan beberapa pita. Nah, kemudian ini untuk elektroforesis metodenya tergantung kita mau menggunakan enzim atau menggunakan primer spesifik tertentu. Nah, di sini biasanya kita menggunakan enzim ya untuk beberapa kasus, tapi primer juga iya. Nah, metode ini disebut RFLP, Red Restriction Fragment Length Polymorphism. Jadi memang kita melakukan pemotongan pada alel-alel tertentu. Nah, ini contohnya penelitian saya mengenai Anguilla bicolor. Ada satu gen CO1. Nah, kemudian saya coba memasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam hasil dari produk PCR, yaitu enzim. Nah, enzim ini akan melakukan retriksi nih, pemotongan. Nah, waktu itu targetnya adalah 600. Jadi kalau teman-teman baca ini ya, ini saya ilustrasikan ke dalam gambar karena memang pitanya kurang terlihat terang, gitu ya. Nah, di sini saya lakukan visualisasi dengan cara dibikin ilustrasi ya, buat ilustrasi dengan garis-garis hitam ini menunjukkan ini adalah marker. Jadi marker ini berfungsi untuk mengetahui ukuran dari target. Nah, biasanya ada di kemasannya, dia markernya dengan skala 100 atau 10 atau 50. Nah, kebetulan yang saya pakai adalah dengan skala 100. Jadi di sini setiap satu strip, satu pita, ini menunjukkan ukuran 100 disper atau pasang basa. Nah, target dari CO1 saya adalah sekitar 600. Jadi kalau teman-teman lihat ini, untuk ABB MAN 2, ini berarti Anguilla bicolor dari Sungai Mandiri. Nah, ini sampel nomor 2. Nah, ini yang pertama sekitar 300
30 lah mungkin. Kemudian di sini 250, ini sekitar 180. Nah, kalau dijumlahkan harusnya sesuai dengan target. Misalkan saya adalah 600. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini sangat terlihat nih. Yang terakhir, mungkin ini agak kurang jelas ya, di bawah ini ada satu pita yang turun di bawah. Nah, kenapa ini berbeda? Karena memang ternyata ini adalah beda spesies. Jadi memang dari CO1 saja sudah terlihat adanya perbedaan alel. Nah, bagaimana kalau dari gen yang lain gitu ya, dari CO1. CO1 yang kita kenal sebagai gen untuk identifikasi, yaitu gen yang bersifat konserv. Berarti memang ada perbedaan nih dari CO1 antara spesies Anguilla bicolor dan AM itu adalah Anguilla marmorata. Seperti itu. Yang menarik ya, teman-teman. Kemudian di sini adalah secara teori ada genotip, kemudian ada fenotip. Nah, kalau fenotip di sini digambarkan dengan garis-garis tadi. Nah, genotip ada A besar untuk homozigot, kemudian A besar A aksen, berarti ini untuk heterozigot ya, terdiri dari alel yang berbeda. Kemudian A aksen untuk homozigot juga karena terdiri dari alel yang sama. Nah, namun kalau atau bisa teman sebut dominan sama resesif, biasanya kan A besar itu sebagai dominan, A kecil resesif gitu ya. Nah, di sini juga sama saja. Nah, di sini untuk homozigot yang pertama itu sebagai ada monomer. Monomer itu berarti dia ditambahkan atau saat heterozigotnya menambah satu. Ya, monomer. Ini. Sehingga subunitnya untuk elektroforesis dari proteinnya nanti A saja. Gitu ya. A aksen. Nah, kalau dimer, nanti untuk heterozigotnya ada dua tambahan. Dimer. Nah, kayaknya ya. Nah, ini berarti nanti untuk yang ini, A besar, sorry. Ini A aksen, untuk yang di sini ya. Kemudian yang ini adalah A aksen. Nah, tetramer berarti ikut tambahan 4. Nah, ini berarti alelnya ada 4 nih. Ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti berkaitan dengan hasil-hasil perhitungannya. Nah, ini dia contoh hasil elektroforesis dari protein. Nah, ini contoh pada populasi A. Nah, populasi A ini memiliki dua lokus. Ya, teman-teman ingat ada dua lokus, LDH sama PGI. Ya, LDH dan PGI. Nah, kemudian masing-masing ada 10 sampel. Ya, masing-masing ada 10 sampel, di mana untuk LDH1 ini memiliki 3 alel, yaitu alel 110, alel 100, dan alel 90. Gitu ya bacanya teman-teman. Kemudian untuk PGI1 itu alel 100 dan alel 90. Jadi cuma ada 2 alel. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini untuk ini yang LDH dulu ya. Untuk sampel nomor 1 ini garisnya pada 100. Nah, untuk yang sampel nomor 2 pada 110. Sampel nomor 3 100 pas ya. Nah, di sini sampel nomor 8 ternyata dari 100 garisnya ada 5, berarti ini tetramer ya. Ada 8. Kemudian di sini ada yang nomor 9 yaitu dari 110 sampai 90. Nah, di sini nanti bisa kita terjemahkan nih. Oke. Nah, bisa kita tulis ya nanti ya. Ini untuk populasi B. Jadi populasi B ini ada juga nih. Kondisinya sama ya, agar bisa kita hitung juga lokusnya sama, kemudian jumlah sampelnya sama, jenis alelnya sama. Nah, teman-teman nanti silakan di screenshot, bisa dibuat di kertasnya untuk menghitung. Nanti saya akan berikan contoh. Nah, di sini nih. Ini oke, biar lebih dekat dari populasi B dulu aja. Nah, populasi B, lihat. Sampel nomor 1 adalah 100. Ya. 100 berarti bisa kita lihat bahwa di sini 100. Itu maksudnya. Nah, kemudian sampel 2 110 sampai garisnya di 90. Berarti
110 sampai 90. Ya, sekali lagi. Ini aja deh, sampel nomor 5. Garisnya cuma satu di 110. Berarti sampel nomor 5 ini 110 per 110. Seperti itu ya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan yang lainnya. Antara lokus satu dengan lokus yang lain. Nah, nanti teman-teman silahkan dicoba karena ini akan saya keluarkan di ujian. Nah, terus kemudian di sini kita membuat tabel untuk lebih meringkas gitu ya. Contohnya yang ini. Oke, tabel di sini yang pertama populasi A. Ada lokus LDH 1. Berapa sih jumlah yang 100 per 100? Nah, kita lihat nih. 100 per 100 ada berapa? Bisa hitung. Nah, oke ya. Dari gambarnya. Nah, kemudian dan seterusnya. Berarti ada salah. Oke. Nah, nanti silahkan dicek apakah ada tabel ini salah atau enggak. Kemudian teman-teman kalau memang tidak ada alelnya, itu bisa kita kasih strip. Oke, sepertinya dia ada yang salah. Oke. Oke. Jadi nilai dari ini udah saya perbaiki ya ini teman-teman. Jadi 100 kinotip dengan alel 110 per 110 ada berapa? Nah, di sini ada dua. Coba kita lihat dari populasi A. Nah, ada dua ya. 110 ada dua garis. Nah, atau teman-teman lihat dari hasil tabel sebelumnya aja. Nah, dari tabel sebelumnya di mana teman-teman bisa lihat nih. 110 per 110 ada berapa? 1, 2, nah tinggal dicoret nanti. 110 per 100 ada berapa? Nggak ada, 0. Nah, kemudian 110 per 90 ada berapa? Coba. 110 per 90 ada di level di sampel nomor 9. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa lengkapi ini. Nah, bedakan antara 0 dan strip. Nah, kalau 0 memang dalam alel tersebut tidak ditemukan genotipnya. Nah, dalam lokus tersebut tidak ditemukan genotipnya. Nah, beda dengan strip. Strip ini memang tidak ada alel 110 ya, jadi mulainya dari 100. Gitu. Nah, ini di sini 0 karena memang tidak ditemukan genotip 100 per 90. Gitu. Jadi silakan nanti dicek ya. Oke, sambil bisa diulang-ulang videonya. Nah, kemudian lokus di sini ada LDH1, PGH1, PGI1. Sorry. Nah, di sini alelnya ada 3 kan tadi. Untuk yang LDH1, alel 110, 100, dan 90. Sedangkan lokus PGI1 ada alel 100 dan 90. Nah, nanti berkaitan dengan populasinya nih. Nah, kita cari masing-masing. Nah, ini hasilnya. Bagaimana cara mencari populasi A? Berarti teman-teman bisa menggunakan rumus yang frekuensi alel tadi. Ya, di mana untuk ini berarti nanti ini sebagai N1, N2, N3, N4, N5, dan N6. Nah, untuk mencari frekuensi dari 110 berarti nanti dari rumus 2 kali N1, nah ini N1-nya, nah ini untuk 3 alel ya, N1 ditambah N2 ditambah N3 dibagi 2N, berarti 2 dikalikan 10. Itu ya. Oke, coba saya tuliskan, tapi ini tidak ada pulpennya, agak berantakan nanti. Berarti untuk mencari frekuensi alel dari 110, nah nanti 2 dikalikan N1, nah ini teman-teman kasih tanda aja nanti, 1, N2, N3, N4, N5, N6. Nah, berarti untuk nyari alel dari 110, 2 kali N1 ditambah N2 tambah N3 dibagi 2 kali N besar. Nah, N besar adalah jumlah semuanya, yaitu 10. Nah, ini berarti 2 dikalikan 2, ya, ditambah 0, tambah N3-nya 1, dibagi 2 kalikan 10.
Sehingga ini total 5/20. Nah, 5/20 atau sama dengan berarti 1/4. Nah, 1/4 itu adalah 0,25. Nah, ini dia hasilnya 0,25. Nah, teman-teman silahkan cari yang ini untuk 100. Nah, 100 berarti, oke, saya contohkan satu lagi. Untuk 100, di sini aja ya. 100 untuk LDH, berarti 100 ada di mana? N2 ada 100-nya ya, ditambah, ini 100/100, 2 kali N4, ditambah dengan N5, ya ada 100-nya juga, dibagi 2 kali N besar. Nah, berarti N2-nya 0, ditambah 2 kalikan 5, tambah 1. 2 kali 10. Nah, berarti 2 kali 5, 10, ditambah 1, 11. Ya, saya tulis di sini aja. 11/20. Atau sama dengan 0,55. Nah, oke. Dapat ya 0,55. Silahkan teman-teman bisa dicoba yang lainnya sampai benar-benar paham. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang PG1 ini lebih enak. Cuma ada 2 alel ya. 2 alel yang nanti tinggal 2 kali N1 ditambah N2 dibagi dengan N2, sorry, ketiga. 2 kali N besar. Ini untuk log alel 100 gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian nanti setelah didapatkan semua, kita bisa mencari heterozigositas. Nah, heterozigositas ini sesuai rumus tadi ya. Rumusnya apa tadi? 1 dikurang. Nah, 1 dikurang dengan jumlah dari PI kuadrat. Nah, berarti nanti ini harus dikuadratkan dulu. Ya. Terus dijumlahkan, nanti 1 dikurang hasil jumlah dari kuadrat ini. Untuk nanti dapat di sini. Ini juga sama, dikuadratkan dulu, nanti dijumlahkan. Terus 1 dikurang hasil penjumlahan. Taruh di sini. Ini cuma 2, lebih enak ya, kuadratnya lebih sedikit. Yang diolah. Taruh di sini. Seperti itu. Nah, kemudian nanti, nah ini contohnya, kasus 2 alel. H-nya tinggal langsung seperti ini. Kalau 3 alel, dikuadratkan 3 ketiganya. Oke. Nah, ini dia. Untuk kasus 2 alel. Nanti coba dicek jawaban saya benar apa enggak. Untuk 3 alel. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian di rata-rata untuk mencari H bar ini ya. H bar itu berarti untuk heterozigositas populasi A. Nah, ini menghitungnya per populasi ya. Jadi populasi A untuk lokus 1, LDH 1 dengan PGI 1. Ini ditambahkan terus dibagi 2. Ini juga sama untuk populasi B. Tambahkan nanti dibagi 2. Nah, seperti itu. Ya. Baik, mungkin materi kuliah ini cukup sampai sini. Silahkan teman-teman bisa pelajari lagi, diulang-ulang lagi, karena ini akan saya keluarkan dalam ujian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.